Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil resume kami, yaitu tentang kalkulus for machine learning. Di kelompok 2 ini beranggotakan Saya Muhammad Adil Hidayat dengan NPM 21150610668. Saya Milona Syafawibowo dengan NPM 21150610052. Saya Isra Himatul Mutmainah dengan NPM 21150611120. Dan saya Muhammad Taufik Rafi Syai'im dengan NPM 21510610096. Pada kesempatan kali ini terdapat daftar isi, yaitu pengenalan kalkulus, konsep turunan, aplikasi turunan, dan juga shear model. Terdapat pengenalan kalkulus, yaitu terdapat fungsi turunan. Untuk mengerti perubahan sebuah fungsi dari waktu ke waktu, perubahan dari fungsi turunan, lalu ada kalkulasi dari suatu fungsi yang diakumulasikan dari sebuah periode waktu integral. Lalu yang kedua ini untuk berbicara ataupun mengerti banyak mengenai sifat-sifat dari fungsi. Dengan melihat kurva, dapat mengidentifikasi fungsi naik, fungsi turun, dan konsep turunan yang berkaitan dengan gradien. Untuk selanjutnya, membahas tentang konsep turunan, kepada saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep turunan. Turunan sendiri merupakan suatu pengukuran terhadap perubahan nilai suatu fungsi yang mengakibatkan adanya perubahan variabel. Di sini dengan konsep turunannya itu Y sama dengan Fx, di mana f x sama dengan limit H menuju 0, Fx plus H min Fx per H. Selanjutnya, di sini ada contoh soal, yaitu misalkan Fx sama dengan 13x min 6, maka tentukanlah f aksen 4 dengan solusi sebagai berikut. F aksen x merupakan turunan dari Fx, di mana kita menggunakan konsep dari turunan itu sendiri, yaitu limit H menuju 0 yang sebelumnya telah saya bahas tadi. Di sini mempunyai turunan dari Fx yaitu limit H menuju 0, F4 plus H min F4 per H, di mana kita mendapati bahwa Fx itu sendiri itu kita bisa ganti dengan 4 plus H itu di X-nya. Jadi kita kita substitusin ke soalnya itu. Jadinya yang X ini kita ganti 4 plus H. Jadinya 13 dikali 4 plus H dikurang 6. Dan untuk F4-nya itu kita ganti X-nya itu menjadi 4, jadinya 13 dikali 4 dikurang 6. Lalu setelah dijumlahkan hasilnya itu 13 H per H. Jadi H-nya kita bagi sama-sama kita coret, jadinya limit 13 H menuju 0 sama dengan 13. Selanjutnya di sini terdapat fungsi turunan parsial dan gradien. Untuk fungsi parsial sendiri merupakan fungsi f yang bergantung pada satu atau lebih variabel x bilangan real. Contohnya fx sama dengan fx1, x2. Dan secara teoritis definisi turunan parsial sebagai berikut. Do f memiliki turunan terhadap do x1 sama dengan limit h menuju 0 Fx1 plus H X2 titik sampai dengan Xn min Fx. Itu seperti rumus turunan itu sendiri yang menggunakan limit. Jadi di sini konsepnya itu, jadi kita itu menurunkan sebuah fungsi, tapi hanya sebagian. Dalam artian kita itu memiliki variabel yang belum tentu variabelnya itu hanya satu, jadi bisa saja variabelnya itu lebih, dan variabelnya itu contohnya itu misalnya ada x1, x2, x3 dan seterusnya dalam sebuah fungsi. Jadinya jika kita menemukan variabel yang seperti itu, kita bisa menurunkannya secara parsial. Misalnya pada slide yang ditampilkan di bagian definisi turunan parsial secara teoritis, yaitu fungsi f yang kita turunkan secara parsial terhadap f1. Di situ tuh dilambangkan dengan seperti A, tapi kita membacanya itu do. Jadi cara menurunkannya itu kita menurunkan sesuai limitnya. Jadi kita di situ kan ada F terhadap X1. Jadi kita yang diturunkan itu F1-nya aja. Jadi di situ terdapat limit H menuju 0, X1 plus H, X2 dan seterusnya. Kenapa kita hanya menurunkan di X1-nya saja? Karena di sana yang diminta itu terhadap X1 gitu. Selanjutnya, di sini ada contoh soal untuk turunan parsial dengan aturan rantai, di mana
kita memiliki variabel X dan Y terhadap fungsi F sama dengan X plus 2Y pangkat 3 pangkat 2. Dapat kita turunkan secara parsial yaitu do F X, Y terhadap do X. Yang artinya kita menurunkan fungsi F, X, Y terhadap X. Jadi yang kita turunkan itu hanya di X saja, yang menghasilkan 2X plus 2Y pangkat 3. Itu dihasilkan dari turunannya si X plus 2Y pangkat 3 pangkat 2. Terus untuk do X, Y terhadap Y. Di sini kita hanya menurunkan di Y-nya saja. Jadi kita itu kan sudah menurunkan yang terluar tuh. Jadi kita awalnya itu turunkan dulu yang di luar kurung, jadinya 2x plus 2y pangkat 3. Lalu kita turunkan itu di 2y pangkat 3-nya saja, jadinya kan kita sudah menghasilkan 2x plus 2y pangkat 3. Jadi kita turunkan lagi di 2y pangkat 3-nya itu. Kalau turunan 2y pangkat 3 kan sama dengan 6y pangkat 2. Jadi 6y-nya itu kita kalikan terhadap 2-nya tadi yang kita awalnya itu sudah temukan, kita turunkan. Jadinya 12x plus 2y pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Saya rasa cukup untuk penjelasan di turunan ini. Saya kembalikan kepada Murad. Ya, Uis, terima kasih atas penjelasan tentang konsep turunannya. Selanjutnya adalah aplikasi turunan pada machine learning yang akan dijelaskan oleh Afif. Kepada Afif, saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi turunan pada machine learning. Aplikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu gradient descent algorithm dan neural network. Machine learning menggunakan konsep turunan untuk masalah optimalisasi. Algoritma optimisasi seperti gradient descent menggunakan turunan untuk menentukan apakah bobot yang ada akan ditambah atau dikurangi dalam memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif. Selanjutnya, gradient descent algorithm, algoritma yang dapat digunakan untuk fungsi optimisasi dari kasus, seperti mengoptimisasi nilai yang ada dari fungsi objektifnya. Mengoptimalkan berarti meminimalisasikan dan memaksimalkan nilainya. Slide selanjutnya, seperti yang terlihat pada gambar di samping, gradient descent memiliki weight atau bobot. Konsep turunan di mana nilai turunan dapat dilihat apakah fungsi tersebut naik atau turun di titik-titik pada kurva, seperti pada gambar. Pada gradient descent di samping untuk menambah atau mengurangi nilai dari fungsi dari Y, pada gambar di samping menggunakan gradient atau turunan pertama. Semakin kecil turunan pertama akan mengakibatkan penurunan bobot W semakin kurang dan akan mendapatkan fungsi paling optimum atau kecil. Yang selanjutnya akan berubah ke positif. Selanjutnya, aplikasi kedua yaitu neural network merupakan cara menurunkan fungsi error terhadap machine learning. Pada gambar terdapat perceptron yang merupakan cikal bakal dari neural network. Secara umum, konsep neural network adalah A sigma dikali bobot bias. Dan untuk mencapai output yang diinginkan, dapat menggunakan fungsi turunan, yaitu menurunkan fungsi error terhadap bobot, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Menurut saya cukup untuk materi aplikasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Yes, terima kasih kepada Afif telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, materi mengenai shear model yang akan dijelaskan oleh M. Adil Hidayat. Kepada M. Adil Hidayat, saya persilakan. Baik, terima kasih Milano atas kesempatannya. Jadi penerapan lanjutan di turunan itu salah satunya yang paling umum digunakan adalah model epidemik. Nah, di dalam model epidemik ini salah satunya terdapat model shear yang akan saya bahas di kesempatan kali ini. Jadi model shear adalah model epidemik yang paling umum digunakan dalam melihat persebaran penyakit. Model shear diperkenalkan oleh Kermack and McKendrick pada tahun 1927 dan pertama kali digunakan untuk melihat dinamika penyebaran populasi akibat penyakit penular. SEER sendiri singkatan dari Suspected, Infected, and Recovery. Selanjutnya pada gambar bisa kita lihat merupakan model SEER, di mana model SEER merupakan deskripsi matematis sederhana dari penyebaran suatu penyakit dalam suatu populasi yang membagi populasi tetap N individu menjadi 3 kompartemen
yang dapat bervariasi sebagai fungsi waktu dengan T. Yang pertama ada suspectable, disimbolkan dengan huruf S. Bisa kita lihat dari gambar. Suspectable merupakan kelas populasi yang rentan terkena penyakit menular. Lalu selanjutnya ada infected atau disimbolkan dengan simbol I, merupakan kelas populasi yang telah terinfeksi oleh suatu penyakit menular. Lalu yang ketiga dari covered, disimbolkan dengan simbol R, merupakan kelas populasi yang telah sehat atau sembuh setelah terinfeksi oleh penyakit. Model SIR dengan parameter beta dan gamma yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dituliskan dalam model sistematis seperti pada nomor 1, 2, dan 3. Model SIR ini menggunakan metode yang ada di kalkulus seperti derivatif. Pada nomor 1 kita bisa lihat S diturunkan kepada T, jadi S diturunkan kepada waktunya. Fungsi tersebut berubah-berubah tergantung variabel T waktu. Nah, ini merupakan konsep dari turunan yang ada di kalkulus. Nah, ini merupakan hasilnya. Nanti fungsi bisa diestimasikan nilai-nilainya berapa dan kedepannya gimana itu bakal bisa dipredik melalui grafik ini. Baik, sekian dari saya kembalikan ke Milano. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Adil. Jadi sekian cukup presentasi kita pada hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.